wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi syarrafa al-awliya bitazil izzati was-safa wa jallalahum bi anwari qudsihi wal baha. Ta'ala Allahu dzul jalali wal ala, thumma as-salatu was-salamu ala afdalil anbiya wa asyrafil asfiya sayyidina Muhammadin wa alihi ni'mal awsiya. Salatan wa salaman daimain ila yaumi yunsharu fihi liwa, amma ba'du. Subhanak la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa baraka wasallam. Yang saya muliakan, saya hormati Sahibul Bait, keluarga besar Al-Habib Romli As-Saqaf, wabil khusus kepada Ibu Nona Romli Al-Haddar yang setiap tahunnya tidak pernah libur mengadakan perayaan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita doakan kepada beliau dipanjangkan umurnya, disehatkan badannya, dilimpahkan rizkinya, mendapatkan syafaat Rasulullah di yaumil mahsyar beserta seluruh keluarganya, anak-anaknya, diberikan kesehatan, sehat walafiat, panjang umur. Dan juga kita doakan, tadi telah ibu-ibu sama-sama mendengar ceramah dari cucu Ibu Nona Romli, yaitu Al-Habib Bagir As-Saqaf, yang insya Allah ke depan bisa menjadi penerus dakwah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bisa menyenangkan hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bisa menyenangkan hati kedua orang tuanya, neneknya dan keluarganya. Mudah-mudahan ilmunya manfaat, dimudahkan proses belajarnya, dan diperbaiki niatnya ikhlas karena Allah Ta'ala, sehingga kelak menjadi ulama yang benar-benar meneruskan dakwah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan bisa memberikan cahaya di bumi Maluku Utara khususnya. Kepada ibu-ibu yang saya muliakan, saya hormati, ada Ustazah Fauzia, ada Ibu Nursia, ada Syarifah Masni bin Syekh Abu Bakar, dan seluruh hadirin hadirat, para habaib yang saya muliakan, Al-Habib Muhammad Bagir, Al-Habib Zaki, Al-Idrus, Al-Habib Abdul Bari, Al-Habib Novel, BPA, As-Saqaf, dan semua hadirin hadirat yang alhamdulillah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau berbicara maulid, mungkin sudah hampir 1 bulan saya ceramah membahas maulid. Tapi sekarang saya ceramah membahas Sahibul Bait, yaitu Ibu Nona Romli. Yang pertama, kalau mengingat Ibu Nona Romli, saya teringat pasti hidangan makanan. Kalau dalam Al-Quran namanya Ma'idah. Jadi subhanallah, di dalam Al-Quran itu, ibu-ibu kalau baca ada satu surat namanya surat hidangan makanan. Nama suratnya hidangan makanan, Al-Ma'idah. Al-Ma'idah itu artinya hidangan makanan. Luar biasa. Ini surat, kenapa dinamakan surat hidangan makanan atau disebut dengan surat Al-Ma'idah? Karena di dalam surat tersebut ada kisah di mana kaumnya Nabi Isa alaihi salam pernah meminta kepada Nabi Isa untuk menurunkan makanan dari surga.
untuk mereka makan dan konsumsi. Jadi mereka mengatakan kepada Nabi Isa alaihissalam, kalau benar engkau seorang nabi, coba tunjukkan mukjizat kepada kami. Ini bedanya umat nabi-nabi terdahulu dengan umat Nabi Muhammad. Kalau umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka tidak berani meminta kepada Nabi seperti itu. Tapi umat-umat terdahulu dari golongan Bani Israel, mereka berani tuh menantang nabi-nabinya. Kalau kau seorang nabi, tolong turunkan makanan dari surga. Maka Nabi Isa mengiyakan permintaan mereka. Dalam Al-Quran disebutkan di surat Al-Ma'idah, Nabi Isa mengatakan, Qala Isa ibnu Maryam, Allahumma Rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama' takunu lana 'idan li awwalina wa akhirina wa ayatan minka warzuqna wa anta khairur razikin. Maka Nabi Isa berdoa, ya Allah, Pencipta kami, tolong turunkanlah kepada kami hidangan makanan dari surga. Nah, lafaz inilah yang menjadi nama surat Maidah. Tolong turunkan hidangan makanan dari surga. Diibaratkan minas sama, dari langit. Tapi maksudnya apa? Dari surga. Ternyata dibawa dan diijabah oleh malaikat doanya Nabi Isa, itu malaikat membawa nampan isinya makanan dari surga. Itu mukjizatnya Nabi Isa, disaksikan oleh Bani Israel, pengikut-pengikutnya Nabi Isa. Dan dibawa dari langit. Itu di dalam kitab Durratun Nasihin diceritakan ada satu nampan isinya ikan. Malaikat membawa satu nampan isinya ikan, malaikat lainnya membawa satu nampan isinya roti. Dibawa dari surga. Kemudian Nabi Isa mengatakan, takunu lana 'idan li awwalina wa akhirina wa ayatan minka warzuqna wa anta khairur razikin. Ini makanan kita jadikan hari raya. Alhamdulillah hari ini juga kita mengadakan hari raya secara maknawi, yaitu hari raya memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Memang benar hari raya di dalam Islam hanya dua, Idul Fitri wa Idul Adha. Tapi hari lahirnya Nabi Muhammad lebih besar daripada dua hari raya tersebut. Kenapa? Karena kalau tidak ada hari lahirnya Nabi Muhammad, maka tidak ada yang namanya Idul Fitri dan Idul Adha. Adanya Idul Fitri dan Idul Adha karena sebab ada hari lahirnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya dikatakan ini adalah hari raya bagi orang-orang awal dan orang-orang akhir, dan sebagai tanda kebesaran Allah. Karena tidak sembarangan itu makanan dibawa oleh malaikat dari surga, kemudian dihidangkan di hadapan Bani Israel, pengikut Nabi Isa. Ada ikan di situ, ada roti di situ. Mungkin kalau turun zaman sekarang, ada gulai kambing, ya, ada makanan kobong. Kalau sekarang, nah insya Allah ini berkah, kita dapat makanan jasmani dan rohani saat ini. Makanan jasmani yang nanti kita cicipi selesai acara, dan makanan rohani itu penting, yaitu ilmu, nasihat agama, itu makanan rohaninya kita. Makanya ibu-ibu lihat, ini orang-orang Bani Israel yang memakan makanan surga tersebut. Kita harus mengakui semua yang ada di dunia ini dikuasai oleh orang-orang Yahudi. Itu ada pusat, saya tidak perlu sebut namanya, pusat industri film terbesar di dunia, Hollywood. Banyak dari kalangan Yahudi yang menguasai media-media televisi dari kalangan Yahudi.
daripada pejabat-pejabat, menteri-menteri yang banyak menjabat di Amerika. Di Amerika itu banyak orang Yahudi. Albert Einstein yang dikatakan orang cerdas berdarah Yahudi. Kenapa orang-orang Yahudi mereka bisa cerdas seperti itu? Karena turunan mereka, leluhur mereka itu pernah memakan makanan surga yang pernah diminta oleh Nabi Isa alaihissalam. Makanya genetika mereka nyambung ke situ. Tapi lebih hebat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau Bani Israel makan makanan surga hanya pada waktu itu. Tapi disebutkan di dalam kitab Zakhairul Uqba fi Manaqibi Dzawil Qurba yang ditulis oleh Al-Imam Muhibbuddin At-Tabari, kalau keluarga Nabi mulai dari Sayyidah Khadijah binti Khuwailid dan putri beliau Sayyidah Fatimah Az-Zahra alaihissalam, itu bukan sekali makan makanan surga, tapi di waktu itu malaikat Jibril membawa makanan surga setiap hari. Nabi Muhammad dan istrinya Sayyidah Khadijah beserta putrinya Sayyidah Fatimah seluruhnya memakan makanan surga setiap hari. Makanya ada riwayat mengatakan Sayyidah Fatimah tidak pernah menstruasi seumur hidup. Tapi dibantah oleh kaum intelektual dari orientalis, bagaimana bisa melahirkan anak tapi tidak menstruasi? Nah, ini namanya mengilmiahkan mukjizat, tidak akan bisa. Bukankah ada hal yang lebih luar biasa juga yang tidak bisa dijangkau dengan ilmu pengetahuan? Kita diajarkan alladzina yu'minuna bil ghaib. Ada hal-hal yang tidak bisa dijangkau oleh akal, tidak bisa dijelaskan dengan ilmu pengetahuan, tapi hanya bisa diimani dengan keyakinan. Dibantah oleh kaum orientalis, bagaimana wanita tidak haid tapi punya anak? Padahal mereka lupa Sayyidah Maryam itu lebih luar biasa juga. Tidak ada bapak tapi punya anak. Tidak ada suami tapi punya anak. Sama dengan Sayyidah Fatimah Zahra. Kalau hanya sebatas tidak menstruasi seumur hidup, itu jauh lebih mudah bagi Allah dibanding Sayyidah Maryam yang melahirkan seorang anak laki-laki yang menjadi seorang nabi, yaitu Nabi Isa, tanpa adanya suami. Lewat apa? Tiupan malaikat Jibril. Wa nafakha fiha min ruhina fanafakhna fiha min ruhina, di dalam Al-Quran. Bagaimana sih proses dari melahirkan atau mengandungnya Sayyidah Maryam? Allah menjawab, prosesnya diutus malaikat Jibril meniupkan ke dalam sanubari Sayyidah Maryam, maka lahirlah Nabi Isa. Jadi kalau Bani Israel makan makanan surga satu kali saja di zaman Nabi Isa, Nabi Muhammad setiap hari makan makanan surga. Setiap hari. Itu pernyataan Muhibbuddin At-Tabari dan juga pernyataan Al-Imam Zamahsyari di dalam tafsirnya Al-Kasyaf menyatakan demikian. Nah, memang karakter orang-orang Yahudi pembangkang. Mereka setingkat sampai membunuh nabi-nabi mereka. Allah sifati umat Nabi Muhammad dengan orang-orang Yahudi itu berbanding jauh. Disifati orang-orang Yahudi sami'na wa asoina. Kalau ada nabi menyampaikan wahyu kepada kami, kami dengar tapi kami maksiati, kami ingkari. Itu karakter mereka. Tapi kalau umat Islam, sahabat-sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ahlul bait Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah sifati dengan sifat sami'na wa ata'na. Kami dengar, kami taat. Nah, setelah Nabi Isa sudah memenuhi keinginan mereka, menurunkan makanan dari surga, mereka selesai makan makanan surga masih minta lagi kepada Nabi Isa. Kurang ajar. Sudah minta makanan dari surga, Nabi Isa sudah berdoa dan diijabah oleh Allah, sudah dikabulkan keinginan mereka. Selesai makan makanan surga,
ini orang-orang Yahudi masih meminta lagi kepada Nabi Isa. Wahai Nabi Allah, kalau benar engkau seorang Nabi, tolong buktikan lagi mukjizat kepada kami. Kata Nabi Isa, bukankah tadi kalian saya sudah tunjukkan mukjizat? Apakah belum cukup? Malaikat mengantarkan makanan dari surga kepada kalian dan kalian melihatnya. Kata orang Yahudi, masih kurang. Kami mau minta tambahan lagi mukjizat dari engkau. Apa kata mereka? Kami minta ini ikan yang kami sudah makan, yang sisanya hanya tulang belulang, kami meminta engkau hidupkan kembali. Kurang ajar tidak itu karakter mereka? Nabi Isa murka. Ini sudah kurang ajar. Kalau bahasa Ternate, dikasih hati mau jantung. Sudah dikasih hati mau jantung. Makanya Nabi Isa murka. Ketika seorang nabi murka, maka di waktu yang sama Allah juga murka. Jadi ada beberapa keadaan makhluk murka, di saat yang sama Allah juga murka. Di antaranya membuat murka kedua orang tua. Di saat itu juga Allah murka. Walaupun dia taat kepada Allah. Ridho fi ridho walidain. Ridhonya Allah terletak di ridho kedua orang tua. Ketika orang tua itu murka atau orang tua itu ridho, maka di waktu yang sama Allah juga murka dan Allah juga ridho. Ibadahnya tidak ada artinya. Saya baca di kitab ibu-ibu, Qutul Qulub karya Abu Thalib Al-Makki. Semua maksiat itu dilakukan oleh anggota 7 yang ada di tubuh kita. Ada maksiat mata, maka mata ini melihat hal-hal yang haram, maka nanti di neraka mata ini paling besar mendapatkan siksaan karena maksiat mata. Ada maksiat lidah, menggunjing, memfitnah, maka lidah ini paling besar azabnya di dalam neraka. Ada maksiat kemaluan, berzina, ada maksiat tangan, mencuri, memukul, semuanya disiksa sesuai anggota tubuh yang paling andil melakukan maksiat ketika hidup di dunia. Tapi ketika durhaka kepada kedua orang tua, kata Imam Abu Thalib Al-Makki, maka dosanya itu anggota tubuh seluruhnya diazab. Mulai dari ujung rambut sampai ujung kuku. Itu. Jadi bahaya ini, dosa besar nih. Uququl walidain. Durhaka kepada kedua orang tua dosa besar. Wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Allah kaitkan beribadah dengan Allah dan berbuat baik kepada kedua orang tua. Durhaka kepada orang tua, dosanya ujung rambut sampai ujung kuku kaki. Bukan hanya tangan, bukan hanya mata. Tapi kalau dosa-dosa lain tergantung tuh. Kalau suka memfitnah orang, mencaci maki orang, menggunjing orang, ya lidahnya ini nih yang membawa dosanya. Tapi kalau durhaka semuanya. Nah, kemurkaan Allah juga ketika para nabi murka. Di saat itu juga Allah juga murka. Makanya mereka menantang Nabi Isa. Ini tulang nih, ikan. Tolong kau hidupkan lagi. Marah Nabi Isa. Sudah minta makanan dari surga, saya sudah meminta kepada Allah, sudah diberikan. Mau minta tambah lagi yang tidak masuk di akal. Mereka juga bertanya hal-hal yang tidak penting, ciri-ciri orang Yahudi. Ada yang bertanya kepada Imam Sya'bi, ini karakter orang-orang yang tidak punya keimanan dan adab kepada para nabi. Jadi kalau bertanya hal-hal yang penting, Nabi katakan di antara ciri-ciri orang Yahudi banyak bertanya hal-hal yang tidak penting. Bahkan Imam Sya'bi pernah ditanya, salah satu orang bertanya, diriwayatkan dalam kitab Rawaihul Bayan, ada yang bertamu kepada Imam Sya'bi di tengah malam. Imam Sya'bi ini sibuk mengajar, sibuk ibadah. Tapi karena orang ini datang mengatakan ada masalah penting, maka Imam Sya'bi bela-belain tengah malam menyambut kedatangan tamu tersebut. Ternyata ditanya, apa masalahnya yang penting? Ini saya sudah luangkan waktu kepadamu. Dia hanya tanya, saya mau tanya, iblis itu punya anak tidak? Wah, ini mulai tahu nih, kayaknya pertanyaan tidak penting ini. Kata Imam Sya'bi, ya iblis punya keturunan, punya anak. Karena Allah mengatakan di dalam Al-Quran bahwa iblis punya dzurriyyah, punya keturunan.
Kemudian dia bertanya lagi, kalau iblis punya keturunan, punya anak, berarti punya istri. Kata Imam Syafi'i, iya benar, pasti punya istri. Yang saya mau tanyakan kepada engkau, wahai Imam Syafi'i, istrinya iblis namanya siapa? Istrinya iblis namanya siapa? Imam Syafi'i, beliau marah, tapi menjawab dengan candaan. Beliau mengatakan, saya tidak hadir pesta pernikahannya iblis, sehingga saya tidak tahu nama istrinya iblis. Nah, ini ciri-ciri pertanyaan yang gak ada manfaat. Nah, itu karakter orang Yahudi. Sama halnya meminta kepada Nabi Isa, ini tulang ikan kau hidupkan kembali. Nabi Isa murka waktu itu, Allah juga murka. Dan diabadikan di dalam Al-Quran, wa man la'anahu Allahu wa ghadiba alaihi wa ja'ala minhum al-qiradah wal khanazir. Maka di waktu itu Allah melaknat orang-orang tersebut. Allah murka kepada mereka dan Allah kutuk mereka berubah menjadi monyet-monyet dan babi-babi. Mereka dikutuk berubah jadi monyet, jadi babi. Makanya kan kita dulu belajar waktu masih sekolah, ada namanya manusia purba, Homo sapiens, Megatropus erectus, dan lain sebagainya tuh. Dulu saya hafal itu. Sekarang saya menyesal, ngapain saya hafal itu? Mendingan saya hafal hadis, hafal Al-Quran. Ini kan teori evolusi Charles Darwin ya, kalau tidak salah ya. Itu kan juga orang Yahudi. Dia mengatakan semua manusia berasal dari manusia purba, yang dimana ciri fisiknya itu bukan manusia tapi monyet. Kita umat Islam sudah punya teori khusus, dan teori ini bukan sekedar spekulasi. Kalau konsep ilmu pengetahuan itu sifatnya spekulasi, bisa dibantah. Penemuan baru ini akan muncul lagi, ya, seperti obat sirup itu. Kan itu spekulasi saja. Tahu-tahu benar ada dampak negatif. Karena ilmu pengetahuan sifatnya dia tidak mutlak kebenaran. Ilmu pengetahuan tidak mutlak kebenarannya. Pasti akan diganti dengan penemuan-penemuan baru lainnya. Tapi kalau Al-Quran tidak, ibu-ibu. Al-Quran ketika sudah Allah turunkan 114 surat, 6.666 ayat kepada Nabi Muhammad SAW selama 23 tahun. Itu dari awal surat sampai akhir surat tidak ada yang sifatnya spekulasi. Tapi seluruhnya sifatnya absolut, mutlak kebenarannya. Konsep sederhana, jika ada iptek, ilmu pengetahuan yang seakan-akan bertentangan dengan Al-Quran dan diyakini bahwa ilmu pengetahuan ini benar, sedangkan di dalam Al-Quran itu keliru, dipastikan ilmu pengetahuan ini belum menemukan kebenaran yang sejati. Belum benar dia. Al-Quran pasti benar. Nah, Al-Quran sudah membuat konsep. Kita manusia bukan terlahir dari monyet. Saya yakin Charles Darwin juga, kalau kita katakan, wahai Charles Darwin, engkau keturunan monyet, dia akan marah. Saya tidak mau, kita semua tidak mau. Makanya di dalam Al-Quran sudah menyatakan semua manusia dia adalah anak keturunan seorang manusia pertama bernama Nabi Allah Adam. Dibantah itu teori. Imam Nawawi memberikan julukan dalam kitab Tahdzibul Asma'i wal Lughat yang lahir 631 Hijriah, wafat 676 Hijriah. Julukan Nabi Adam Abul Bashar. Julukannya Abul Bashar, bapak moyangnya seluruh manusia. Jadi bukan dari monyet kita. Kita dari manusia yang sempurna. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sempurna, bukan dari monyet. Karena dimurkai oleh Allah, orang-orang Yahudi tersebut jadi monyet. Bisa jadi. Ini bisa jadi, ini spekulasi. Bukan sesuatu yang mutlak. Spekulasi dari saya. Bisa jadi manusia-manusia purba itu berasal daripada orang-orang Yahudi yang dikutuk oleh Allah menjadi monyet. Karena ini bukan teori, ini firman. Di dalam Al-Quran Allah mengatakan mereka dikutuk menjadi monyet. Bisa jadi itu mereka. Dan juga berubah menjadi babi.
khanazir atau jamak mufradnya khinzir. Nah, ini surat Al-Maidah. Ada satu kisah ketika Al-Habib Soleh bin Muhsin Al-Hamid, atau dikenal dengan Habib Soleh Tanggul, berkaitan dengan hidangan makanan Al-Maidah. Pernah ingin bertamu ke rumahnya Al-Habib Muhammad bin Ali ibn Abdurrahman Al-Habsyi yang ada di Kuitang. Habib Soleh nelpon, zaman dulu telepon rumah, mengatakan kepada Al-Habib Muhammad, "Ya Muhammad, besok saya mau berkunjung ke rumahmu, mau silaturahmi ke rumahmu." Habib Muhammad kaget karena ini undangan atau niat kedatangan Habib Soleh ini mendadak tiba-tiba. Sedangkan harus siapkan makanan, hidangan kepada tamu, apalagi seorang ulama besar, seorang wali min auliyaillah, Al-Habib Soleh Tanggul. Maka beliau bingung, uang waktu itu tidak ada. Buka lemari makanan kosong, tidak ada makanan. Sedangkan minimal kalau Habib Soleh Tanggul datang, minimal potong kambing lah 1 ekor buat kebuli. Ini uang tidak ada, makanan tidak ada. Maka Al-Habib Muhammad bingung, bagaimana ini besok Habib Soleh Tanggul datang, apa yang saya hidangkan? Beliau niat ziarah ke kuburan ayahnya karena rumahnya berdekatan dengan kuburan ayahnya Al-Habib Ali ibn Abdurrahman Al-Habsyi. Ini kisah nyata. Riwayat dari Al-Habib Muhammad meriwayatkan kepada Kiai Haji Saifuddin Amsir. Habib Muhammad ziarah ke makam ayahnya Al-Habib Ali ibn Abdurrahman Al-Habsyi, kemudian mengadukan masalah. Jadi ibu-ibu ketika ziarah ke makam aulia tidak dilarang kita mencurhatkan, kita bicara dengan mereka, gak dilarang. Kenapa? Karena Nabi pernah berbicara dengan orang-orang yang sudah berada di kuburan. Dalam satu peperangan Nabi berbicara tuh di depan kuburan. Bukan kepada orang muslim lagi, kepada orang-orang musyrik. Kata Nabi, "Wahai kaum musyrikin, sekarang kalian sudah berada di dalam kuburan," kata Nabi Muhammad. "Apakah kalian telah dapati apa yang aku janjikan tentang alam kubur kepada kalian?" Sayyidina Umar bin Khattab ada di samping Nabi Muhammad. Ia mengatakan, "Ya Rasulullah, engkau berbicara kepada orang-orang yang sudah mati di dalam kuburan." Apa kata Nabi? "Ya Umar, ketahuilah bahwa sesungguhnya mereka yang di kuburan mendengar apa yang kita ucapkan kepada mereka. Hanya saja mereka tidak mampu menjawabnya." Jadi kalau kita bicara, dengar. Ini Nabi Muhammad SAW. Bahkan dikatakan oleh Dr. Fuad Syakir, ketika Nabi masuk ke kota Makkah, Fathul Makkah tahun 8 Hijriah, semua kaum muslimin yang ada di Makkah mengharapkan Nabi untuk tinggal di rumah mereka. Tapi Nabi menolak. Nabi katakan, "Fansibuli khimatan 'inda qabri Khadijah." Kalian buatlah satu kemah di samping kuburan istri saya, Sayyidah Khadijah, kata Nabi Muhammad. Jadi Nabi Muhammad romantisnya luar biasa. Istrinya sudah meninggal dunia, menginapnya, buat tenda di samping kuburan Sayyidah Khadijah. Dan diriwayatkan Nabi beberapa kali berbicara di hadapan kuburannya Sayyidah Khadijah bintu Khuwailid. Itu menjadi dalil kalau datang sekedar berbicara, curhat, mendoakan tidak dilarang. Yang dilarang meminta kepada kuburan tersebut dengan keyakinan, sekali lagi dengan keyakinan bahwa yang mampu memberi segala sesuatu pemilik kubur tersebut. Nah, itu tidak boleh, itu haram. Tapi kalau tawasul boleh, ibu-ibu. Tawasul kita datang ke kuburan wali, kemudian kita katakan, "Ya fulan," atau "Ya Habib," "Ya Imam," "Ya ulama." Misalnya kita yakin ini, prasangka kita ini seorang wali, tolong doakan kepada Allah agar Allah mudahkan rizki saya. Tolong doakan kepada Allah agar diberikan kemudahan di dalam menuntut ilmu. Nah, itu tawasul, tidak ada masalah. Jadi orang-orang yang di kuburan itu, jangankan para wali,
orang-orang awam dari keluarga kita yang meninggal dunia, mereka bisa mendoakan kita di dalam kuburan. Ini hadis riwayat Hasan, bahkan dihasankan oleh Syekh Albani hadis ini. Nabi katakan, inna a'malakum tu'radu ala akharibikum wa asyairikum minal amwat. Sesungguhnya amalan-amalan kalian ditunjukkan di hadapan keluarga-keluarga kalian yang sudah meninggal dunia. Hadis Hasan, ibu-ibu. Fa in wajadu khairan istabsyaru bih. Kalau amalan kita baik, ditunjukkan amalan kita kepada keluarga kita yang sudah meninggal dunia, mereka di dalam kuburan bahagia. Alhamdulillah, saya punya anak turunan, mereka baik di dunia. Senang mereka, bahagia. Fa in lam yajidu, jika mereka tidak mendapati amalan-amalan baik dari anak turunan mereka, yang ada amal buruk, mereka sedih di dalam kuburan. Ketika mereka sedih, mereka berdoa, Allahumma la tumithum. Ya Allah, jangan kau matikan mereka. Itu doa mereka tuh, keluarga kita yang ada di dalam kuburan. Allahumma la tumithum hatta tahdiyahum. Ya Allah, jangan kau wafatkan mereka sebelum kau berikan petunjuk kepada mereka terlebih dahulu. Kama hadaitana, sebagaimana kau telah memberikan petunjuk kepada kami. Kalau orang awam, keluarga kita tidak disebutkan sebagai seorang wali, bukan nabi, orang biasa yang meninggal, keluarga kita, mereka mampu mendoakan kita di dalam kuburannya kepada kita. Bagaimana jika itu seorang wali, apalagi seorang nabi, apalagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka sekedar begitu boleh tawasul. Nah, kemudian Al-Habib Muhammad ketika curhat kepada Habib Ali ibn Abdurrahman Al-Habsyi, wahai Aba ya walidi, ini besok Habib Soleh Tanggul datang. Dia bicara di depan kuburan. Saya tidak punya apa-apa. Tolong Aba bantu doa kepada Allah, sehingga besok saya bisa menjamu Habib Soleh Tanggul. Begitu. Tidak lama selesai ziarah, Al-Habib Muhammad keluar, kan kuburannya itu masjid, masuk di wilayah masjid. Keluar dari masjid, ada orang Betawi namanya Haji Fauzi. Dia lewat di situ. Sudah lama tidak ketemu Habib Muhammad. Dia kasih salam, assalamualaikum ya Habib. Habib menjawab, waalaikumsalam. Sudah lama tidak ketemu. Dari mana saja, kata Habib Muhammad. Dia katakan, saya sibuk, Habib. Ada usaha ternak kambing, kata Haji Fauzi. Kemudian Habib Muhammad mengatakan, terus engkau kemari ada urusan apa? Tiba-tiba datang, sudah lama tidak ketemu, tiba-tiba hari ini datang. Saya kemari niatnya mau bertemu engkau, Habib. Kenapa? Saya tadi sedang tidur, ayah imam tidur atau dalam keadaan nyata, wallahu alam. Habib Ali ibn Abdurrahman Al-Habsyi datang menemui saya. Abahnya engkau datang menemui saya. Karena Haji Fauzi ini juga adalah murid daripada Al-Habib ibn Abdurrahman Al-Habsyi. Abah engkau datang kepada saya, kemudian mengatakan, ya Fauzi, tolong kau bawa 1 ekor kambing ke rumahnya anak saya Muhammad. Tolong kau bawa. Cari kambing yang paling gemuk, yang paling bagus. Bawa sekarang, jangan tunggu lama lagi, sekarang dibawa. Makanya sekarang saya bawa, padahal baru doa. Dapat gobul. Kambing ada 1 ekor besar. Habib Muhammad mengatakan kepada Haji Fauzi, ya Haji Fauzi, besok ada tamu agung datang, Habib Soleh Tanggul. Saya bingung cari nih makanan. Saya bingung ini mencari apa yang harus saya hidangkan kepada Habib Soleh. Alhamdulillah sekarang sudah dapat kambing 1 ekor. Sekarang kita cari bumbu. Itu gampang, Bib, kalau bumbu. Punya saya lengkap tuh. Bumbu kebuli ada semuanya. Maka dihidangkanlah. Itu disembelih itu kambing. Dibuatlah beraneka macam makanan yang berkomposisi daging kambing. Sudah dibuat, Habib Soleh Tanggul datang besok. Masuk ke rumah Al-Habib Muhammad Al-Habsyi, sudah dihidangkan makanan. Ada daging kambing di situ, ada kebuli.
Maka Habib Soleh Tanggul waktu makan itu makanan, dia mencicipi daging kambing tersebut. Habib Soleh Tanggul memanggil Habib Muhammad, "Ya Muhammad." Habib Soleh Tanggul memanggil. Padahal Habib Soleh Tanggul tidak tahu menahu nih peristiwa ini. "Ya Muhammad." "Labbaik ya Habib," kata Habib Muhammad. Kata Habib Soleh Tanggul, "Hadza ghanam barzakhi." Ini kambing dari alam barzakh ini. Ini saya makan, ini rasa kambing bukan kambing rasa kambing dunia ini. Ini kambing dari alam barzakh. Jadi Habib Soleh Tanggul tahu tuh. Itu kambing dikirim oleh Al-Habib Ali ibn Abdurrahman Al-Habsyi untuk dihidangkan kepada Al-Habib Soleh Tanggul. Terakhir saya tutup ibu-ibu. Tadi saya bahas makanan jasmani. Ya, makanan jasmani. Sekarang saya bahas secara singkat. Kita juga butuh makanan rohani. Makanan hati. Apa sih makanan hati? Ilmu dan hikmah. Itu makanan hati. Ada seorang sufi namanya Fathul Al-Musili mengatakan, "Alaisal maridu idza muni'a at-ta'am wasyarab wad-dawa yamut." Bukankah orang sakit kalau tidak diberikan makan, minum, obat, dia bisa mati? Maka murid-muridnya menjawab, "Benar wahai guru. Wa kadzalikal qalbu idza muni'a anhu al-hikmatu wal ilmu thalathata ayyam yamut." Begitu juga hati manusia. Jika tidak diberikan hikmah, tidak diberikan ilmu agama, maka hati itu jika dibiarkan selama 3 hari tanpa diberikan ilmu dan hikmah, yamut, hati itu akan mati. Kenapa hati itu mati? Karena tidak dapat makanan. Abu Thalib Al-Makki menulis kitab Qutul Qulub, makanan pokok hati. Qutul Qulub. Itu makanan. Ada vitamin hati. Suplemen saya namakan Mulhaq Al-Qalb. Suplemen hati itu apa? Mendengarkan kisah-kisah orang soleh. Dia menguatkan hati kita. Wa kullan naqussu 'alaika min anba'ir rusuli ma nuthabbitu bihi fu'adak. Semua kisah-kisah terbaik dari kisah-kisah kaum solehin di kalangan para nabi, para rasul, kami kisahkan kepada engkau wahai Nabi Muhammad untuk kami kuatkan hatimu. Jadi suplemen hati adalah hikayat, kisah-kisah kaum solehin. Imam Junaid Al-Baghdadi yang lahir tahun 215 Hijriah mengatakan, al-hikayah jundun min junudillah. Cerita-cerita orang soleh adalah tentara-tentaranya Allah. Yuqawiyullahu ta'ala biha qulubal muridin. Yang dengan cerita tersebut Allah menguatkan hati mereka. Yang terakhir, vitamin hati. Tadi makanan hati sudah, suplemen hati sudah. Sekarang vitamin hati. Kita butuh vitamin untuk hati. Ada 5. Kata Ibnu Zawzi Al-Baghdadi yang lahir tahun 510 Hijriah, wafat 597 Hijriah, dalam kitab Sifatus Safwah dari Syekh Ibrahim Al-Khawwas mengatakan vitamin hati ada 5. Diistilahkan dawaul qulub khamsatu asya. Yang pertama qiraatul Quran bitadabbur, membaca Al-Quran dengan mentadabburi. Yang kedua kholaul batn, mengosongkan perut, banyak berpuasa. Yang ketiga qiyamul lail, melaksanakan sholat malam. Yang keempat at-tadarru' inda sahr, berdoa di akhir malam. Dan yang kelima mujalasatus solihin, duduk berkumpul dengan orang-orang soleh. Ya, mudah-mudahan ini ceramah yang singkat bisa memberikan manfaat. Walafu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.